Hai Moms and Dad, kembali lagi di channel kami, Mama dan Emmy, dengan Mama Vero di sini yang akan berbagi pengalaman seputar kehidupan parenting dalam membesarkan dan mengasuh anak. Buat Moms and Dad yang belum subscribe channel kami, jangan lupa ya klik tombol lonceng di bawah ini supaya Moms bisa selalu mengikuti video terbaru dari kami. Jadi, bulan lalu, Mama dan Emmy sekeluarga baru aja habis jalan-jalan ke Bali Safari. Moms and Dad, mungkin ada yang bertanya-tanya kapan sih waktu yang tepat untuk membawa anak ke kebun binatang? Nah, itu pertanyaan yang sama yang saya alami sebelum membawa Emmy kemarin. Jadi saya juga berpikir, kita membawa Emmy terlalu awal, terlalu dini nggak ke kebun binatang? Waktu itu umurnya masih 8 bulan. Kan? Jangan-jangan nanti malah buang-buang waktu, buang-buang uang juga. Tapi setelah aku baca beberapa buku, baca beberapa informasi, benernya membawa anak di bawah umur 1 tahun ke kebun binatang itu nggak ada salahnya kok Mams. Gitu. Tapi untuk patokan yang tepat umur berapa Moms dan Dad bawa anak ke kebun binatang, sebenarnya itu dilihat dari anaknya masing-masing. Moms and Dad yang tahu nggak ada ketertarikan untuk jalan-jalan lihat binatang atau tidak gitu. Dari mana taunya? Ini dari pengalaman saya pribadi gitu ya. Emmy itu dia dari umur 6 bulan sudah sangat tertarik dengan ketika melihat anjing atau kucing tetangga. Itu pertama. Terus kemudian kalau diajak main keluar ada burung, dia selalu exciting. Jadi dia sudah mulai mengenali lingkungan sekitarnya gitu. Nah, itu menjadi tolak ukur saya untuk mengajak Emily ke kebun binatang. Dan ketika kami bawa pun Emily ke kebun binatang, itu memang benar terbukti dia sangat exciting melihat binatang-binatang besar. Karena kan binatang yang ada di kebun binatang itu bukan binatang yang kita pelihara setiap hari. Ada sih binatang peliharaan juga. Tapi sebagian besar binatang-binatang itu binatang yang tidak umum, yang kita hanya bisa lihat ya di kebun binatang atau di alam liar gitu. Jadi begitu dibawa ke sana dia sangat bukan terpesona ya, tapi memang mungkin karena nggak pernah lihat, selama ini hanya diperkenalkan lewat buku gitu kan, gambar-gambarnya dia mungkin akhirnya bisa visualisasi, wah ternyata ada tuh gajah in real yang ternyata besar sekali gitu kan. Terus ternyata ada nih singa yang sesungguhnya, oh ternyata seperti ini gitu. Tapi memang untuk anak yang masih di bawah 1 tahun gitu, kondisinya kan belum bisa berjalan gitu kan. Waktu itu Emily 8 bulan belum bisa berjalan, jadi kita lebih banyak harus menggendong anak. Jadi mom and dad harus siap-siap tuh, agak lebih capek kalau bawa anak di bawah 1 tahun ke kebun binatang karena dia belum bisa explore sendiri. Kita yang harus angkat-angkat dia, terus kita harus dorong-dorong stroller juga. Itu bisa jadi pertimbangan juga kalau moms and dad mau bawa anak ke kebun binatang. Kalau memang moms and dad concern gitu ya dengan rasa keingintahuan anak, bagus kok bawa anaknya ke kebun binatang. Itu bisa jadi pengalaman yang sangat menarik untuk anak moms and dad. Nah, ini sedikit cuplikan video ketika kita membawa Emily, dan kita bisa lihat seperti apa Emily itu exciting. Anak bayi itu ya, anak di bawah umur 1 tahun exciting melihat binatang-binatang di kebun binatang. Saksikan videonya.
itu dia sedikit cuplikan dari trip kami kemarin. Gitu. Nah, setelah kami membawa Emmy ke kebun binatang, ada beberapa manfaat yang bisa dibilang saya mau share ke moms and dad yang memang ini cukup menarik gitu. Jadi yang pertama manfaatnya apa? Membawa anak di bawah 1 tahun ya, kita fokus anak di bawah 1 tahun di sini. Jadi manfaat pertama itu bonding dengan orang tua. Jadi ikatan. Karena apa? Karena yang tadi seperti saya sudah share gitu kan, anak belum bisa jalan nih. Automatically mama atau papanya harus gendong. Nah, di situ bondingnya akhirnya terbentuk semakin kuat. Dan ketika mama dan papa gendong pun pastinya mama dan papa harus bercerita gitu ya. Jadi pas lagi ngelihat hewan ini, moms and dad bisa cerita, bisa ceritain tentang binatangnya atau bisa membuat sebuah cerita imajinatif, itu terserah moms and dad gitu. Nah, untuk poin kedua, ini manfaatnya adalah untuk outdoor activity, jadi aktivitas di luar rumah buat anak moms and dad. Karena kan aktivitas untuk anak di bawah 1 tahun itu tidak terlalu banyak ya. Nah, bisa dijadikan pilihan nih dengan ke kebun binatang gitu. Untuk manfaat yang ketiga, itu untuk mendorong rasa ingin tahu anak moms and dad. Mereka jadi lebih pengen tahu nih, oh ada hewan ini, ada binatang ini, oh ada orang, oh ada mainan ini atau apa gitu. Jadi apa yang mereka lihat itu melatih atau mendorong rasa ingin tahu mereka gitu. Banyak hal-hal yang tidak bisa mereka lihat di rumah. Jadi rasa ingin tahunya semakin besar dan mereka pastinya belajar semakin banyak. Untuk manfaat keempat sendiri ya pastinya untuk memperkenalkan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena banyak sekali hewan-hewan besar yang tentunya mom tidak punya di rumah. Mungkin mom sudah pernah menunjukkan lewat buku. Dan akhirnya moms bisa tunjukkan dalam kondisi realnya gitu. Jadi mereka bisa lihat, oh ternyata gajah itu ada nyatanya gitu ya, ada bentuk realnya, bentuk fisiknya ada gitu, bukan hanya lewat buku. Oh ternyata jerapah ada, oh ternyata singa itu ada sebenarnya. Terus kemudian bisa juga tunjukin pohon-pohonan yang mungkin pohon-pohonan besar yang ada di kebun binatang gitu. Nah, moms and dad, untuk manfaat kelima itu adalah untuk meningkatkan kemampuan bicara anak kita. Moms and dad mungkin sudah pernah baca atau dengar dari dokter atau dari research gitu kan, dari berita-berita di internet atau dari manapun, bahwa perkembangan kosakata anak itu dari umur 0 sampai 2 tahun itu harus sudah mulai diasah gitu. Karena di momen-momen umur itu anak menangkap banyak kosakata dan dari situ akan membantu dia untuk bisa bicara lebih baik lagi, lebih cepat gitu ya. Jadi dengan membawa anak kita ke kebun binatang, di situ kita bisa memberikan mereka lebih banyak kosakata lagi karena kita berbicara tentang binatang, tentang tumbuhan, bahkan ketika ada, kalau di Bali Safari itu mereka ada animal show gitu. Ketika kita ajak untuk nonton itu animal show, mereka mendengarkan apa yang dibicarakan oleh si hostnya gitu kan. Jadi dari situ dia akan belajar banyak kosakata. Jadi memang bagus untuk membawa anak kita ke kebun binatang dalam melatih mereka untuk berbicara, melatih kemampuan mereka untuk berbicara gitu. Nah, aku sudah share nih 5 manfaat membawa anak kita ke kebun binatang. Selain itu, hari ini aku juga akan share video beberapa binatang yang kita lihat yang cukup menarik untuk moms and dad tahu juga nih informasi tentang binatang-binatang ini. Bisa jadi pembelajaran bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi juga untuk kita sebagai orang tua. Karena ini bisa jadi bekal kalau seandainya anak kita bertanya tentang jerapah, bertanya tentang singa, bertanya tentang apalagi ya waktu itu hippo gitu kan, kuda nil gitu. Jadi saya mau share beberapa video gitu untuk binatang-binatang yang kita lihat, tapi memang nggak semua ya moms, karena jadinya videonya nanti bakal panjang banget gitu. Jadi hanya beberapa binatang-binatang yang memang jarang kita temui di lingkungan kehidupan kita, yang hanya bisa kita temuin itu di kebun binatang saja gitu. Oke moms, saksikan videonya.
semua informasi sudah aku share dari video ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya buat moms and dad dan juga buat anak-anaknya. Jangan lupa klik like ya di bawah ini dan juga subscribe channel kami. Dan tentunya follow Instagram account kami supaya mom juga dapat informasi lainnya seputar kehidupan parenting dalam membesarkan dan mengasuh anak. Oke, bye! Hai moms and dad, kembali lagi di channel kami Mama dan Vero dengan Mama Vero di sini yang akan berbagi pengalaman seputar Mama and Emi, ngapain kamu ngajak Vero? Vero udah gede, udah punya anak. Jadi, bulan lalu Mama dan Emi sekeluarga baru aja berjalan-jalan ke Bali